Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Point of view pagi ini spesial sekali karena saya ingin memperkenalkan Anda dengan sebuah badan negara yang baru yang akan menghandle pelaksanaan haji tahun ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya 75 tahun lamanya Kementerian Agama yang handle, sekarang namanya adalah Badan Penyelenggara Haji. Dan saya mau ngobrol sama wakil kepalanya, sudah ada Bang Dhanil Azhar Simanjuntak. Assalamualaikum, Mbak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Dhanil, sehat-sehat? Alhamdulillah. Saya belum mau nanya-nanya, mau fokus ke fashionnya dulu dari atas sampai bawah. Iya. Fashionable banget. Ini karyawan BP Haji begini semua. Semua pejabat ASN di Badan Penyelenggara Haji pakaiannya begini. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, kemudian acara-acara resmi BP Haji, kemudian acara resmi itu misalnya pelantikan, kemudian rapat resmi dan sebagainya, acara besar, itu semuanya wajib menggunakan pakaian, kami istilahnya PSL. Apa tuh? Pakaian sarung lengkap. Ini kan dulu kita nyebutnya pakaian bapak bangsa. Khas bapak bangsa para haji-haji. Kalau Pak Prabowo, Bapak kan suka menghidupkan tradisi fashionnya bapak bangsa. Yang warna krem itu kantong 4 dan PDL itu ya. Kalau kita menghidupkan tradisi fashionnya bapak bangsa generasi awal, Pak Os Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, itu karena khasnya begitu, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, kemudian pakai sarung, dan peci. Pakai peci dan boleh sendalan di kantor. Boleh sendalan karena kalau sarung itu memang kelihatan lebih fashion dan lebih pas menggunakan sarung. Kalau jari atau lurik itu kan pakai sendal yang tertutup apanya kan gitu. Yang bawahnya nggak tutup. Iya. Kalau ini kita pakai boleh. Keren. Tapi mumpung di sini nggak cuman Bang Dhanil doang yang fashionnya keren, ada karyawan-karyawan lain di BP Haji juga nggak kalah keren. Bang boleh in-frame ke sini Bang, coba kita pengen lihat. Nih Mas Isan. Contohnya satu lagi yang pakai sepatu, Mas ini Mas. Kok nengok sini. Kaget ya. Yang nggak pakai peci itu. Yang nggak pakai peci itu. Coba bedah dari atas sampai bawah. Ini kan motifnya beda-beda. Based on apa sih? Jadi ini based on tradisi kita. Sarungan itu tradisi santri. Santri Indonesia, khas Indonesia, batik, ya kan? Sarung batik ini khas kita. Ini local wisdom. Local pride. Nah, kemudian jas ini dia salah pakai jasnya. Aturan nggak dikanci. Nah, jasnya ini itu kalau bapak bangsa kita dulu sebenarnya bentuk perlawanan. Kami bangsa modern loh. Kan kalau kita digambarkan selalu pakai bajunya jelek segala macam, nggak modern. Bapak bangsa kita dulu pakai jas itu simbol perlawanan. Kami bangsa besar, kami bangsa merdeka dan juga modern, makanya pakai jas ala barat. Nah, kemudian satu lagi dasi kupu-kupu, itu kan simbol modernisme waktu itu, barat gitu. Nah, kemudian dipakai oleh Pak Os Cokro Aminoto dan semua bapak bangsa kita dulu sebagai bentuk kerawanan juga. Kami ini modern, kami ini bukan orang terbelakang, tapi kami orang-orang yang terdidik. Kemudian peci itu khas nasional kita. Kebanggaan nasional kita ya pakai peci. Akhirnya jadilah seperti ini. Keren. Muter dong coba Bang Iksan, muter. Oh gitu. Kita jadi point of view fashion. Seru banget, jadi trendsetter dong nih ya BP Haji. Terima kasih abang-abang. Selamat bertugas kembali. Baru opening kita udah ngomongin fashion dan kelihatan Bang Dhanil passionate banget ngomongin outfit dari atas sampai bawah. Tapi apakah fashionnya juga sejalan dengan tugas yang baru saja diberikan untuk Bang Dhanil ya Bang? Tadi aku sempat mention di awal bahwa urusan haji ini adalah urusannya Kementerian Agama. Sudah cukup lama, 75 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan di tahun 2026 ini, for your information, semua urusan haji full akan dihandle oleh Badan Penyelenggara Haji. Lebih jauh soal ini Bang. Jadi memang keputusan Presiden salah satunya melakukan transformasi pelayanan haji. Nah, transformasi pelayanan haji salah satunya melakukan spesialisasi. Misalnya kan ada Kementerian Koperasi khusus begitu, Kementerian UMKM khusus. Nah, terkait dengan haji karena dia punya skala ekonomi yang sangat luas, Mbak Hanum, kemudian terkait dengan hajat hidup
orang banyak, terutama cita-cita umat Islam Indonesia, maka Pak Prabowo bikin lembaga sendiri, badan setingkat kementerian, yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Dan undang-undangnya baru diketok kemarin oleh DPR dan sekarang masuk ke pemerintah, tinggal di pemerintah nanti dibahas, nanti apakah namanya tetap Badan Penyelenggara Haji atau yang lain, itu jadi keputusan Presiden. Nantinya. Oke, tapi ini sudah berdiri dan Bang Daniel sudah di sini sejak tanggal 20 Oktober. Sejak pelantikan kabinet Sejak baru. pelantikan bersama dengan Gus Irfan ya. Nah, jadi kepala dari BP Haji ini namanya adalah Gus Irfan bersama dengan Bang Daniel dan semua jajarannya akan ngehandle urusan haji 2026. Betul. Kita akan ngobrol lebih banyak soal ini bareng sama Bang Daniel di Point of View. Selamat datang di kantor kami, Terima Badan kasih. Penyelenggara Haji. Kantornya wangi agak-agak Saudi gitu ya. Arab-Arab ya. Nyaru mau parfum saya ini. Oh iya, kan? iya. Ini pantry. Nah, Bapak ini akan push up. Karena jasnya juga baru. Karena selama ini dia dari pindah ke BP Haji nggak pernah pakai jas, akhirnya kelihatan kan jas baru. Jas baru. Iya, kelihatan jas baru. Tapi keren jasnya, Pak. Keren. Jadi bebas jasnya, yang penting jas itu. Oke, Tapi kalau Pak Aus Cokroaminoto nggak punya jas kayak gitu. ini udah perkembangan Iya, fashion. iya, gitu. Yang cowok-cowok pakai outfitnya gini, kalau Iya, yang cewek-cewek cewek juga pakai sarungan, Pakai sarung. yang khas perempuan. Pak. Kemudian pakai atau jari ya. Kemudian pakai jas. Pakai jas juga. ya. Oh. Kayak jilbab tuh ya. Untung tadi saya nggak pakai jari, kalau nggak disangkain karyawan BP Haji ya. Masuk sini. Ini nih pantry-nya. pantry kita. Oh, ini ruangan tenaga ahli, bisa melihat ini Pak Dendi. Halo, Pak Ini Dendi. dulu Jenderal Bintang 2. Oh, iya, Sekarang Pak pindah Dendi. ke sini, pensiun dia ke Iya, sini. Pak. Gitu. Lebih tenang Pak kerja di sini, Pak. Untuk akhirat. Dulu di Kemhan beliau Jenderal Bintang 2, sekarang ke sini. Nah, ini pantry, ini musola Ini kita, Mbak pantry. Hanum. Tapi Bang, sering ke sini nggak jujur? Oh iya, karena di Sering? sini paling asik. Oh gitu. Banyak makanan. Banyak makanan, bisa nongkrong Bisa di sini nongkrong. ya. Kalau itu kolega saya Wakil Menteri Haji. Jadi kita mereka akan Agustus ini akan ke sini Akan karena kesini? iya. Kita akan banyak bicara tentang persiapan haji Oke. di 2026. Wah, harus sedini mungkin Iya, ya Bang ya. Iya, karena kalau tidak apalagi kita badan baru tentu ekspektasi masyarakat kan pasti lebih tinggi, Mbak. Pasti kritik publik terhadap kita akan lebih keras Betul, dibandingkan betul. sebelumnya. Kebayang lagi. Bang, tapi ini kan membayangkan since Oktober ke sekarang berarti bulan Juli. Transisinya udah sejauh mana? Masih masa transisi atau udah siap tancap gas? Ya, kita tentu ada dua tugas nih, Mbak. Pertama penyelenggaraan, di satu sisi itu institusionalisasi. Oke. Artinya persiapan penyelenggaraan semenjak hari ini sudah kita siapkan. SOP terbaru untuk penyelenggaraan haji 2026 kita sudah siapkan. Nah, mungkin yang agak repot bagi kita itu nanti adalah institusionalisasi karena banyak perubahan ya, migrasi ASN Kemenak yang ngurus haji selama ini ke tempat BP kita, haji, mulai dari pusat sampai dengan daerah, sampai dengan kecamatan nanti penyuluh haji dan sebagainya. Artinya kan itu skalanya besar, pengalihan aset juga itu pasti akan memakan waktu yang selama ini tercatat sebagai aset Kementerian Agama itu akan beralih menjadi aset haji, artinya badan haji atau apapun nantinya namanya sesuai keputusan Presiden. Jadi yang membuat kami agak repot dalam tanda kutip itu adalah pasti kami konsentrasinya terpecah. Konsentrasi kelembagaan di satu sisi, satu lagi konsentrasi penyelenggaraan. Padahal PR dari penyelenggaraan itu banyak sekali. Kebayang lagi dan ditambah ekspektasi publik lagi kayak gitu, gimana ya. Makanya saya sudah siap-siap jadi samsak pasti nanti kan. Semangat Bang Daniel. Semangat. Kalau juga yang nggak kalah lagi ramai dibicarain adalah salah satu gebrakannya BP Haji adalah melantik 7 ex penyidik Oh iya. KPK. Ini menarik sekali. Why? Jadi pesan Presiden itu adalah beliau ingin pastikan penyelenggaraan haji itu bebas dari praktek korupsi, bebas dari praktek manipulasi. Sebelum saya ditugaskan ke sini itu
Presiden mengingatkan ada kartel. Hampir bagian-bagian sektor di negara kita itu ada kartel yang menguasai. Nah, termasuk di haji. Setelah saya 7 bulan di sini, saya terlibat langsung, saya merasa memang ada fakta kartel perhajian. Ada mereka yang berkuasa mengatur dari sisi ekonominya, dari sisi bisnisnya dan macam-macam, dan juga mempengaruhi regulasi. Kemudian termasuk mempengaruhi kebijakan dan pengelolaan haji. Itu kartel itu ya anggotanya dari pemerintah misalnya, dari ASN, dari pejabat, dari pengusaha, dari baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, oleh sebab itu saya sempat ngelapor ke Pak Prabowo, betul Pak, ada di haji ada kartel haji. Saya sebutnya kartel haji. Harusnya kan haji itu diasosiasikan pada hal yang baik. Iya, yang positif. Namun kemudian kartel haji. Tapi faktanya saya temukan ada kartel haji. Apa ketika saya laporkan Pak Prabowo bilang, ya sudah kamu babat saja. Bang, tadi menarik banget ketika di-mention soal kartel haji ini. Berarti kan memang ya udah bukan rahasia Bang, dari dulu kalau ngomongin soal haji, premannya tuh banyak banget. Dalam tanda kutip Tanda kutip gitu. Itu cukup merepotkan dan somehow menakutkan kalau buat masyarakat. Betul, bahkan dulu ada istilah haji Singapura. Jadi naik haji, ditipu, kemudian tinggal di Singapura karena transit di Singapura, karena ditipu nggak bisa berangkat, akhirnya mereka stay di Singapura sampai habis musim haji. Nanti ada yang jual beli sertifikat haji. Jadi kemudian mereka kembali seolah-olah sudah haji. Praktek itu ada sejak zaman penjajahan kita, jadi di zaman perang kemerdekaan dan sebagainya, dan sampai hari ini praktek penipuan terhadap jamaah itu masih terjadi, terutama umroh, haji, bahkan kan kemarin banyak sekali yang tertipu terkait dengan furoda misalnya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu salah satu agenda utama kami itu adalah bagaimana meningkatkan literasi haji. Artinya supaya masyarakat dapat informasi yang sama. Selama ini haji itu, terutama bisnis haji, perhajian secara umum itu asimetris informasinya nggak simetris. Masyarakat tuh taunya ya ini ibadah segala macam, padahal ada orang yang memanfaatkan keinginan ibadah masyarakat itu untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, disitulah perlindungan negara dibutuhkan. Makanya agenda literasi haji termasuk yang seperti Mbak Anum dan teman-teman di SCTV lakukan ini sangat membantu agar masyarakat paham bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perhajian itu, bagaimana idealnya prakteknya dan sebagainya. Ruangannya bagus Bang, ngedesain sendiri? Iya, ini karena kita punya kesempatan itu ketika ada perombakan, teman-teman Kementerian Agama sempat memfasilitasi, ya sudah jadilah begini. Desain sendiri. Nah, ada satu gambar yang begitu tadi saya masuk ruangan ini, saya langsung terpaku mata saya ke situ. Dua organisasi besar Islam. Betul. Tokohnya disebelahkan tanpa nama, jadi yang tahu-tahu aja. Betul. Langsung mengenali. Mbak Hanum mana? Kiai Dahlan yang mana? Yang kanan. Yang kanan tuh sebelah sana ya? Iya, oke. Karena beliau berdua adalah tokoh Islam yang punya legasi sampai hari ini. Beliau legasinya Muhammadiyah, beliau legasinya tentu adalah NU. Ini kan founding father ya. Betul. bagi kita. Kenapa saya buat bareng begini? Sebenarnya saya ini dari kakek itu semuanya keluarga Muhammadiyah. Dari kakeknya bapak saya ya, dari keturunan Muhammadiyah. Tapi dari kakeknya bapak ibu saya itu semuanya NU. Oh gitu, bisa beda Dan gitu. Sekarang itu di PBNU salah satu ketua PBNU tuh om saya. Nah, jadi kenapa? Karena memang dulu di Barus di kampung kami itu biasa ada NU. Bedanya saya sejak sekolah sampai dengan sekarang bahkan menjadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dulu, yaitu latar belakangnya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah. Tapi sebagian besar saudara-saudara saya di NU. Bang, seru bener nih, udah ada rebusan-rebusan depan kita. Boleh sambil dicemilin ya Bang? Boleh, monggo. Silakan. Oke, Bang, ngomongin soal haji itu nggak pernah lepas sama karut-marut, tadi aku sempat mention di bawah. BP Haji mau benahin dari mana dulu Bang? Karena semuanya berantakan nih kebetulan. Jadi kita mau mulai dari gini, apapun SOP yang sudah kita bikin itu jadi meaningless
kalau kemudian kita tidak benahi integritas personal dengan kelembagaan. Makanya istilah presiden itu Pak Prabowo itu yang paling penting adalah wajah badan atau badan setingkat kementerian yang kalian pimpin itu wajahnya harus berubah. Wajahnya itu harus wajah integritas. Itu yang paling penting. Makanya di Badan Penyelenggara Haji ini tidak hanya dari Kementerian Agama. Jadi tidak hanya migrasi dari Kementerian Agama, tapi juga dari institusi lainnya. Dari sini dari KPK tadi, kemudian ada dari Kejaksaan juga yang ditarik ke sini, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, kemudian ada Kementerian Hukum dan sebagainya. Nah, ketika kami blend begitu personalnya, kami harapkan muncul wajah institusi yang baru. Makanya arah kami hari ini itu membangun institusi yang wajahnya integritas itu dulu. Itu frame besarnya. Kemudian kedua barulah kami mulai dari perbaikan SOP, standar operasi pelaksanaannya. Jadi kita mulai dari data. Jadi selama ini yang carut marut dan sering dipermainkan itu dimulai dari data. Kemarin ini 2025 itu carut marut karena data kita bermasalah, ada permainan di tingkat bawah, kayak nggak sesuai. Betul, nggak sesuai. Misalnya ada istilahnya penggabungan mahram dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu pada tahap awal kami pasti akan melakukan perbaikan dan audit terhadap seluruh data jamaah haji kita. Sekarang tuh kan yang ngantri itu Mbak Anum ada 5,4 juta orang yang ngantri naik haji. Dan itu seringkali karena data kita misalnya bisa dipermainkan, itu yang harusnya tidak berangkat bisa tiba-tiba berangkat. Yang kemudian harusnya berangkat tidak berangkat dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perbaiki di tahap-tahap ini. Barulah berikutnya nanti ya standar operasional misalnya pengadaan semuanya kita bereskan. Kemudian termasuk kita pastikan untuk bekerja sama sejak awal dengan Kementerian Haji. Jadi haji itu harus melibatkan semua stakeholder. Baik itu pemerintah Saudi Arabia terkait dalam hal ini tentu adalah Kementerian Haji. Jadi persiapan awal sampai akhir kami ingin embedded begitu bareng-bareng dengan Kementerian Haji supaya ada asistensi yang melekat sejak awal sehingga kalau ada sesuatu yang tidak beres bisa dimitigasi segera mungkin. Nah, tapi ngomongin soal Kementerian Haji ini kan juga belum lama ada nota diplomatik yang keluar dari mereka bahwa untuk calon jamaah haji yang udah tua ataupun yang berpenyakit, berarti kan potensi orang-orang yang udah ngantri sejak lama, apalagi yang udah lansia, makin minim dong. Ini yang saya sering sebutnya dilema haji kita. Di satu sisi antrian kita panjang sekali, tapi masih kalah panjang dengan Malaysia. Malaysia itu sampai 100 tahun Mbak. Kita itu paling lama 48 tahun di Bantaeng. Rata-rata lama tunggu kita itu hanya 25 tahun. Artinya memang dilemanya adalah ini yang ngantri itu panjang. Dia baru daftar haji misalnya umur 30 tahun, baru kemudian berangkat 20 tahun berikutnya misalnya berarti 50 tahun. Bahkan kan ada yang baru daftar umur 50 tahun, baru berangkat misalnya 30 tahun kemudian. Sudah meninggal atau sudah berumur sepuh. Nah itu dilema yang harus kita hadapi. Nah kedua, di satu sisi memang Saudi Arabia mengisyaratkan supaya jamaah haji yang berangkat ke sana itu jangan usia-usia lansia yang tingkat kesehatannya buruk. Makanya kemudian kami berdiskusi dengan Kementerian Haji Saudi Arabia, ukurannya bukan usia, tapi ukurannya adalah kesehatan. Jadi kan bisa jadi ada, apalagi anak-anak sekarang ada yang masih muda tapi sakit-sakitan. Tapi ada orang yang sudah sepuh tapi sangat sehat. Nah disinilah yang akan jadi titik poin kami. Seleksi dan pengawasan terhadap istitoah kesehatan ini harus lebih ketat. Nah, jadi selama ini yang memang jadi protes Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia itu adalah
banyak istiqoah kesehatan itu tidak sesuai. Jadi laporan dokumennya menyatakan sehat, tapi faktanya tidak sehat. Jadi banyak di jamaah kita yang berangkat sana ada banyak yang demensial, Mbak. Ya, dalam bahasa ibu-ibu biasanya pikun. Itu yang nggak tahu jalan pulang. Akhirnya harus dibimbing oleh banyak petugas. Dan demensia itu kan dampaknya akan juga terhadap jamaah yang lain. Karena akhirnya jamaah yang lain mau fokus ibadah, akhirnya terganggu dengan yang demensia dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita perbaiki, termasuk tentang kesehatan penyakit-penyakit yang komorbid lainnya ya, apalagi penyakit seperti TBC dan segala macam. Nah, memang ini jadi perhatian kita ke depan supaya ada istilahnya manasik kesehatan, Mbak. Manasik kesehatan. Jadi bukan hanya manasik haji ibadah, tapi kita akan fokus juga manasik kesehatan. Misal Mbak Hanum akan berangkat tahun depan, kan sudah keluar daftarnya. Maka manasik kesehatan itu kita lakukan supaya setahun ini Mbak Hanum siap untuk berhadapan dengan ibadah fisik di Saudi Arabia. Misal paling banyak ibadah di Saudi, di Mekah, Madinah nanti itu adalah jalan kaki. Maka sudah dipastikan ada jamaah kita berlatih untuk habitnya jalan kaki yang jauh, kemudian jaga kesehatan. Nanti kita akan fokus, nanti teman-teman yang fokus kesehatan akan mendampingi manasik kesehatan supaya ketika tepat pada waktunya dia sehat, dia ready. Kira-kira begitu. Tapi ngomongin juga cuaca kan cukup tricky ya Bang. Kemarin musim panas. 2026-2027 ini bakalannya dingin nih. Iya, jadi data dari BMKG-nya Saudi Arabia 2025 itu adalah haji musim panas terakhir. Kemungkinan 2026, 2027 bahkan terus itu akan masuk dingin. Nah dingin ini kan selama ini jamaah kita itu belum terbiasa juga kan, karena dinginnya Saudi itu bisa sangat dingin. Nah ini yang nanti juga jadi perhatian kita terkait dengan kesiapan jamaah di 2026. 2026 ya, pendampingannya akan betul, diperhatikan. Istilah kami tadi betul manasik kesehatan. Manasik kesehatan itu kita siapkan. Oke. Nah Bang, tadi Abang sempat mention soal antrean, itu juga menarik banget menurutku karena misalnya kayak tadi, aku pengen banget berangkat haji gitu. Tapi mungkin nanti aku bisa berangkatnya ketika aku udah punya cucu, Bang. Mungkin 20-30 tahun lagi kesempatannya. Ada nggak sih ideally speaking untuk bisa menekan waktu antrean itu gitu, Bang? Iya, ada dua hal. Pertama tentu menekannya melalui penambahan kuota. Kuota haji kita hari ini kan kuota kita 221.000. Nah kalau kemudian ditambah kuotanya 300, 400 itu pasti memotong antrian. Walaupun ada efek sampingnya, misalnya efek sampingnya keuangan haji kita siap enggak, yang lain dan infrastruktur kita untuk memberangkatkan siap enggak. Nah itu jadi diskusinya. Apalagi Saudi Arabia punya target ya ke depan itu sampai 2030 mereka tidak hanya menampung 2 juta jamaah haji per tahun dalam satu musim haji, mereka berharap bisa menampung sampai dengan 5 juta bahkan sampai 10 juta. Artinya kan perluasan daerah tanah haram itu sedang masif dilakukan oleh Saudi Arabia. Nah dengan cara begitu kita bisa akan memotong. Kalau nanti Saudi nambah jamaah yang akan di sana ya otomatis kuota kita akan bertambah. Betul. Itu akan memotong antrian. Kedua ya kalau jamaah haji kita misalnya Mbak Hanum biasanya kan pilihannya haji reguler atau haji khusus. Haji reguler kan lebih lama antriannya dan itu jauh lebih murah. Dan haji plus itu lebih cepat antriannya 7 tahunan lah gitu. Kalau haji reguler 25 tahun. Termasuk kenapa akhirnya pilihan Presiden Prabowo memastikan pendirian kampung haji. Nah itu juga menarik tuh. Kok itu lumayan bikin banyak pertanyaan ya Bang. Akhirnya Arab Saudi mengubah banyak kebijakannya mereka. Indonesia bisa punya kepemilikan tanah di sana gitu. Untungnya apa buat mereka?
Untungnya buat Arab Saudi tentu jumlah jamaah kita akan lebih banyak dan itu kan artinya secara fiskal penambahan fiskal yang luar biasa. Kenapa? Karena memang antusiasme orang Indonesia, Muslim Indonesia untuk berangkat umroh dan haji, jangan lupa loh urusan kita ini umroh dan haji juga, itu sangat masif. Gitu. Nah, maka Saudi ketika ingin memfasilitasi jamaah kita itu hal yang wajar. Karena kita jamaah haji yang paling besar di dunia. Terbesar dibandingkan dengan Malaysia itu jamaah hajinya cuma 36 juta, maaf 36.000 Mbak setiap tahun. Antreannya tapi lebih panjang gitu. Karena kan penduduknya 50 jutaan gitu. Dan dia yang berangkat setiap tahun itu 36 juta dan itu sama dengan jamaah haji kita Jawa Barat. Kita cuma total, Jawa Barat. Kita total 221.000. Iya, 221.000 loh. Dan itu paling besar di dunia. Yang ngurusin 221.000 tentu tidak mudah. Tapi kan itu memang tanggung jawab negara. Gitu. Nah oleh sebab itulah Presiden merasa perlu diakselerasi pembangunan kampung haji di Saudi. Kenapa? Ada dua hal itu Mbak. Pertama adalah untuk memotong biaya. Kemudian memotong biaya yang ditanggung oleh jamaah haji. Kemudian kedua, supaya kita bisa membangun ekosistem ekonomi haji yang selama ini itu tidak dikelola dengan baik. Nah, Presiden menginginkan, istilah kami itu haji itu tidak hanya sukses penyelenggaraan hajinya, tapi juga sukses ekonomi hajinya. Kenapa? Karena dampak dan potensi ekonomi haji itu luar biasa. Jadi uang yang berputar di sekitar perhajian di umroh dan haji itu hampir sekitar 40 triliunan per tahun. Wow. Dan itu sebagian besar cash outflow. Jadi uang yang keluar ke Saudi Arabia. Dengan adanya kampung haji, kepentingan nasional Saudi Arabia terakomodir, kepentingan nasional kita juga terakomodir. Apa? Cash outflow-nya itu bisa kita kurangin sedikit, sebagian cash inflow. Kan ini kampung haji punya kita, kita bangun. Kita bayar ke situ, kan artinya uangnya kembali lagi ke Indonesia. Jadi kita mau mengurangi cash outflow yang sangat besar selama ini di perhajian dan itu yang ingin dilakukan Presiden. Dan kemungkinan nanti akan dikerjakan oleh Danantara, jadi BUMN kita itu salah satu opsinya. Nanti Presiden yang akan putuskan. Dan dengan adanya kampung haji ini bisa jadi legasi panjang buat kita untuk itu tadi menekan biaya haji. Oke. Bang kalau mau minum dulu boleh? Monggo. Iya. Ini kopi hitam. Gayo. Oh Gayo ini. Oke. Bang, tapi nanti di kampung haji itu akan ada apa aja sih Bang? Ada hotel, tentu hotel, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk bisa digunakan untuk jamaah haji kita, umroh, gitu, haji dan sebagainya. Catering bisa di situ, restoran. Jadi ya dia seperti perkampungan, tapi kan dia hotel. Padahal sebetulnya okupansi hotel juga gedenya karena jemaah Indonesia betul. Di sana, umroh kita itu Mbak setiap tahunnya 2 juta hampir. Itu sekitar 1,6 juta. Jadi fluktuasi angkanya. Jadi Anda hitung saja misalnya sekitar 2 juta itu setiap tahun berangkat ke sana dengan asumsi misalnya sekali berangkat sekitar 30 sampai 35 juta. Dikalikan 2 juta orang yang berangkat ke sana, itu perputaran uangnya besar sekali. Luar biasa. Makanya nggak heran ya kalau ke sana warga dan pedagangnya ngerti bahasa Indonesia. Karena kita yang paling banyak keluar uang. Bang, bergerak ke soal biaya. Kan umroh dan haji ini rukun Islam. Tapi kan gak bisa diakses semua orang, saking karena harga mahalnya. Dan mungkin kalau kita sering lihat, kita di SCTV juga sering menayangkan bagaimana perjuangan orang dari kalangan ekonomi, bahwa yang nabung berpuluh-puluh tahun untuk sampai bisa berangkat gitu ke Tanah Suci gitu Bang. Artinya kan haji itu memang untuk mereka yang mampu. Rukun Islam kelima ini kan untuk mereka yang mampu. Naik haji jika mampu. Jika mampu, artinya secara ekonomi mampu, secara fisik kesehatan mampu, istilahnya istitoah kesehatan, istitoah finansial, dan istitoah lain-lainnya. Artinya kalau tidak mampu dia gugur rukun itu, tanggung jawab itu yang jelas harus mampu. Tapi uniknya orang Indonesia itu adalah
maksa. Mereka tidak mampu, tapi kita tidak bisa juga menerjemahkan itu tidak mampu. Karena ini bagi mereka itu panggilan. Jadi sulit menjelaskan secara rasional kalau sudah terkait dengan iman dan kepercayaan. Karena ranah iman itu kadang-kadang tidak masuk pada ranah merasionalisasikannya. Nggak logis nggak logis kan. Dan mereka memaksakan. Saya memang temukan misalnya ada namanya Pak Soleh misalnya dari Lampung Tengah. Ketika dia mau naik haji, mau daftar haji, dia jual sawahnya 1 hektar di Lampung Tengah itu, Mbak. Laku 150 juta. Kemudian dia daftar ke haji, ke bank, setoran awal sebesar 25 juta. Dia setor awal, sisa uangnya dia berikan ke anak-anaknya, dia bagi dari penjualan tanah itu. Kemudian 20 tahun berikutnya dia dipanggil. Itu 2002, dia daftar 2005, dia dipanggil untuk berangkat haji 2000 kemarin 2025. Nggak punya duit, Mbak. Terus apa yang dia lakukan untuk melunasi biaya hajinya? Karena kan tadi setoran awal 25. Jadi dia butuh sekitar 20-an, 25 lagi untuk melunasi naik hajinya. Akhirnya dia jual rumahnya, Mbak. Ya Allah. Beliau jual rumahnya. Saya tanya, terus Pak, Bapak tinggal di mana? Wis Mas, saya banyak dosa. Jadi nanti saya numpang saja di rumah anak saya. Lagian wes tuwek Mas. Dia bilang begitu. Dijual itu rumahnya, Mbak. Untuk tempat dia tinggal itu untuk berangkat haji. Semangat spiritual untuk menuntaskan rukun Islam kelima ini seperti yang dilakukan Pak Soleh ini itu banyak. Ada yang guru, dana pensiunnya dan segala macam. Nah itu yang selalu saya bilang ke ASN. Yang kalian hianati kalau kalian korupsi di perhajian itu orang-orang kayak gitu loh. Yang kita urus itu adalah orang-orang yang jual sawahnya, orang yang jual rumahnya untuk bisa naik haji di sana. Nah ini yang kata Pak Presiden itu jangan dihianati. Ada tanggung jawab negara karena masalah antrian ini. Kan ketika daftar itu 25 juta Mbak. Kan uangnya itu mengendap selama misalnya 20 tahun 25 juta itu. Dan itu kan dikelola oleh badan khusus. Jadi publik juga harus paham kami ini di sini badan penyelenggara itu nggak ngelola uang haji. Kami menyelenggarakan haji dan mengelola perhajian. Yang mengelola uang haji ada badan sendiri namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah jadi sekarang itu sudah nggak ada lagi dana istilahnya abadi umat itu. Dana abadi umat ada DAU jumlahnya sekarang itu kalau saya tidak keliru sekitar 3 triliunan ya, 3 triliunan sekian. Nah itu nanti ada nilai manfaatnya. Nah dana haji yang dikelola oleh BPKH sekarang itu sekitar 171 triliun. Itu dana jamaah. Nah yang bertanggung jawab terhadap itu adalah Badan Pengelola Keuangan Haji ini. Presiden meminta supaya pengelolaan dana haji juga amanah. Jangan sampai diselewengkan, apalagi ini kepentingan uangnya tadi Pak Soleh yang lain itu udah jual sawahnya dan sebagainya. Iya. Wah, gitu. Dosanya kayak apa ya Bang orang korupsi dana haji? Saya nggak paham. Itulah yang selalu jadi pertanyaan Presiden ini. Simbolisasi yang paling suci kok bisa ada praktek manipulasi dalam ibadah yang sebenarnya ini adalah puncak ibadah dari seorang muslim. Berarti Bang sebetulnya ketika diberikan amanah ini bukan hal yang mudah dong buat Bang Dhanil. Saya ingat sekali waktu itu kami lagi di Sentul, ditelepon oleh Mas Agung, asprinya Pak Prabowo. Saya ditelepon, Bang, Abang diperintahkan Bapak ngurusin haji. Saya dengan istri saya lirik-lirikan, saya nggak pernah ngurus haji. Selama ini saya ngurusin militer. Saya jubir Pak Prabowo. Dan saya memang adik dari kampus kan, saya dosen di Sultan Ageng Tirtayasa, dosen ASN dulu. Nah, tiba-tiba saya harus ngurusin haji yang sama sekali saya nggak pernah engage lah dengan isu perhajian. Tapi pesannya itu adalah Pak Bapak ingin melakukan transformasi haji misalnya. Transformasi Indonesia salah satunya adalah transformasi haji.
Maksudnya transformasi itu apa? Bapak ingin haji itu benar-benar bersih. Itu pertama. Yang kedua, haji itu sebenarnya simbol kebangsaan dan simbol nasionalisme kita, Mbak. Oh ya. Kenapa begitu? Para bapak-bapak bangsa kita itu tercerahkan dan menggelorakan agenda nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah setelah naik haji. Sebenarnya gelar haji itu produk Belanda. Oh ya? Iya, bukan produknya kita. Kenapa? Karena Belanda pada saat itu kasih gelar haji kepada semua orang yang pulang dari Saudi Arabia. Kenapa? Karena rata-rata yang pulang dari Mekah jadi punya idealisme ini ya? Idealisme mereka mempengaruhi rakyat untuk melakukan perlawanan. Mereka mempengaruhi rakyat untuk merdeka dan sebagainya. Maka oleh intelijen Belanda, oleh pemerintah Belanda dibuatlah sertifikat haji. Jadi siapapun yang pulang dari haji kasih gelar haji. Fun untuk fact, diawasi, untuk gitu. diawasi. Kenapa? Karena orang-orang yang di haji itu pasti mereka itu punya pengaruh di tengah masyarakat. Mereka menggelorakan gerakan kebangsaan, kerakyatan. Makanya tadi Agus Salim, kemudian Pak Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, ini semuanya pulang dari haji. Mbah Dahlan tadinya namanya Muhammad Darwis, kemudian pulang dari Mekah jadi namanya Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau menggelorakan gerakan-gerakan baru di Jogja, mendirikan Muhammadiyah. Pun demikian dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Pulang lagi ke Jombang, beliau menggelorakan semangat kemerdekaan, bahkan resolusi jihad. Itu berangkat dari semangat-semangat pan-islamisme. Tokoh-tokoh lainnya gitu, Mbak. Jadi makanya Belanda takut sekali dulu dengan para haji-haji ini. Nah, itulah kenapa tadi simbol-simbol kebangkitan haji, nasionalisme haji itu kami gunakan supaya nanti makanya kan kami di sini punya 3 visi namanya Tri Sukses. Sukses penyelenggaraan hajinya, sukses ekonomi hajinya, sukses peradaban dan keadaban hajinya. Menarik banget, saya baru tahu soal cerita itu. Kalau sekarang kan maknanya bergeser ya. Kalau dipanggil haji, either orang kaya, kalau enggak alim gitu Iya, kan. kalau orang dari timur kan biasanya kalau pengusaha haji, Pak Haji, itu pengusaha ya. Benar, Haji Kala misalnya kan. Haji Hisam, haji benar. apa gitu kan. Benar. Kalau kaya itu biasa pasti haji. orang kaya tuh panggilnya haji depannya, benar. Betul. Haji Daniel? Haji Daniel. Oh gitu ternyata. Iya. Coba sekarang orang punya mindset yang sama ya Bang, ya dipanggil haji orang-orang yang ditakuti karena intelektualitasnya. Nah itu yang ingin kita bangun, Mbak. Makanya nanti ada di kita itu deputi yang khusus melakukan pembinaan jamaah haji. Dia punya fungsi, gini kan haji itu selalu doanya kan semoga menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu artinya adalah haji yang punya manfaat untuk lingkungan sekitar dan dirinya. Jadi kalau haji itu kan ada haji mardud namanya, haji makbul, haji mabrur. Haji mardud itu secara syariat dia tertolak semuanya karena gagal. Misalnya dia tidak sa'i misalnya, atau dia tidak wukuf di Arafah, itu udah mardud, gagal, atau syariatnya dilanggar. Kedua ada haji makbul, artinya secara syariat dia terpenuhi, syaratnya terpenuhi semuanya, sah hajinya. Makbul namanya. Nah, ketiga itu adalah haji mabrur. Haji mabrur itu artinya diukurnya kapan? Setelah dia selesai naik haji. Pas dia pulang, kemudian di tengah masyarakat, secara pribadi dia berubah enggak? Artinya dia lebih soleh enggak? Lebih cerdas enggak? Nah, itu yang disebut dengan kesolehan pribadinya itu meningkat. Tapi itu enggak cukup. Kesolehan sosialnya meningkat enggak? Artinya dia punya kontribusi, kayak bapak-bapak bangsa kita semua, dia berkontribusi terhadap masyarakat. Dia ikut merubah tatanan peradaban masyarakat, dia membantu dan sebagainya. Nah, itulah yang sejatinya disebut haji mabrur. Haji mabrur. Bang Daniel kan orang Batak ya Bang? Iya. Putra asli Batak, Simanjuntak. Bapak saya Simanjuntak, ibu saya itu orang Tamiang.
Orang Aceh. Orang Aceh. Oh, Tamiang. Tamiang. Oh, Tamiang. Nah, biasanya kan kalau laki-laki Batak itu kan tegas gitu kan, modelnya kayak ya keras gitu kan ya Bang. Tapi Bang Daniel ini menguak tabir cowok-cowok Batak soft spoken. Oh ya? Nah, apa ya Bang, tapi kan Abang selalu dikenal tajam kalau berdiskusi kan gitu. Kayak Abang tuh yang dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih sebetulnya? Kan ya kalau di pemerintahan semua yang Batak-Batak galak-galak lihatnya Pak Luhut gitu kan. Ya, tegas gitu. Tapi Bang Daniel antitesa semua tokoh Batak Indonesia yang saya tahu kayaknya. Saya ini alkulturasi kebudayaannya banyak. Gitu ya? Menurut saya sih generasi Indonesia ke depan itu adalah generasi Indonesia yang alkulturasi, yang persentuhan kebudayaannya banyak. Saya lahir di Aceh. Lahir di Aceh, di kampungnya ibu saya. Dari bapak saya orang Batak asli, Simanjuntak, makanya nama saya Daniel Anjar Simanjuntak. Namun kemudian SD, SMP saya di Sibolga, di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah, SMP, SMA saya sudah di sini. Jakarta. Sampai dengan sekarang. Jadi kemudian saya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah dan macam-macam. Jadi alkulturasinya itu banyak sekali. Saya pernah jadi presiden Religion for Peace Youth Interfaith Network. Presiden lintas agama di Asia and Pasifik. Artinya proses bagi saya persentuhan kebudayaan itulah yang kemudian membentuk pribadi baru. Bahkan kebudayaan baru. Justru kan ada generasi orang Batak model Daniel, itu generasi berikutnya. Next generation dari Pak Luhut misalnya. Dari siapa lagi? Hotman Paris Sutapea gitu kan. Ada yang gini-gini Bang Hotman. Beliau masih suka kontak saya kok. Oh iya. Tapi bukan diajaknya ngapa ya. Saya mau ngajak Pak Hotman naik haji. Bukan diajak ke Atlas, Bang. Bukan. Saya malah justru mau ngajak Pak Hotman naik haji dulu. Bisa kira-kira. Lanjut, Bang. Tadi ngobrol hampir sejam sama Bang Daniel, saya merasakan kesamaan ngobrol Bang Daniel sama ngobrol sama Bang Fadlizon adalah orang-orang pintar yang biasa nongkrong. Nah, dan biasanya orang-orang pintar tongkrongan ini yang menarik perhatiannya Pak Prabowo. Nah, kebersamaan Bang Daniel sama Pak Prabowo. 2019 Bang Daniel udah berdiri bersama Pak Prabowo di saat kalah. Dan Bang Daniel ada juga bersama Pak Prabowo di saat Pak Prabowo menang di pemilu 2024. Apa momen yang paling berkesan kalau misalnya bisa Bang Daniel ingat dari rentan kebersamaan waktu Bang Daniel sama Pak Prabowo? Bagi saya itu momentum 2018-2019. Saya 2018 itu masih ASN, dosen kan. Dosen, kemudian diminta Pak Prabowo untuk bergabung jadi koordinator juru bicara. Saya mundur dari ASN, full bareng dengan Pak Prabowo. Nah, momentum 2018-2019 itu bagi saya momentum paling berat bersama Pak Prabowo itu, perjuangan paling berat. Karena pemilu 2019 itu kan diametralnya luar biasa. Nah, apalagi di 2019 setelah pemilu, satu hari selesai pemilu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal dan saya ingat sekali itu juga yang ketika saya dilantik Pak Prabowo itu saya nggak bisa tahan tangis gitu. Karena dulu ibu saya itu sempat bilang begini, udah kamu mundur saja dan nggak usah masuk politik. Kenapa? Karena pada saat 2019 itu berulang kali kan macam-macam lah kita dipanggil dipanggil kepolisian, dipanggil macam-macam digoreng macam-macam. Yang paling terganggu itu orang tua kan, ibu saya itu orang kampung ya, bukan orang yang sekolah tinggi, jadi beliau ngelihat anaknya dipanggil ke polisi lah, dipanggil ini itu, apalagi ibu saya punya komorbid, penyakit diabetes segala macam. Jadi setiap hari nelpon, udahlah nih jangan takut. Saya jelaskan ya, akhirnya oleh adik-adik saya itu di rumah suka dimatiin TV biar nggak nonton. Nah, pada satu momentum saya merasa habis pemilu, pas habis satu hari pemilu selesai, saya dan Pak Prabowo pada saat itu ingat sekali kami ke Aceh dengan Pak Prabowo. Kemudian saya tidak ikut Pak Prabowo pulang, saya dari Aceh mampir ke Medan gitu. Ibu saya pada saat itu saya datang
ngejenguk beliau lagi sakit, kemudian sorenya, besoknya saya pulang, besoknya itu saya Ramadan pertama, saya ingat sekali Ramadan pertama, ibu meninggal. Saya kembali gitu. Waktu itu ada rasa bersalah yang luar biasa. Kenapa? Karena saya anggap ini salah saya. Kenapa? Karena pada saat ibu sakit, ibu itu selalu bilang udah Nil berhenti. Jadi saya sempat nyalahin diri itu. Nyalahin diri, kan ini salah saya. Ibu itu sakit karena terus sakit itu kemudian meninggal itu itu momentum yang nggak mudah buat saya. Dan kemudian 2019 Pak Prabowo bergabung. Saya mah waktu itu agak rejection gitu loh. Oh, ngapain sih bergabung gitu. Namun memang cara berpikir Pak Prabowo ya pemimpin ya lebih besar cara berpikir beliau. Ya, kemudian tapi Pak Prabowo selalu bilang udah kalau kamu hidup dengan kebencian maka yang jadi beban hidup utama kamu itu adalah kebencian itu. Maka kemudian Pak Prabowo selalu udah biarlah kebencian itu dikubur. Kita hidup dengan apa yang bisa kita lakukan. Pak Prabowo itu saya udahlah di luar saja. Tapi Pak Prabowo selalu bilang nggak akan besar kalian kalau begitu. Maksudnya kepala kalian itu, hidup kalian itu nggak besar kalau terus membawa dendam dan benci. Nah oleh sebab itu bergabung dengan Pak Jokowi, kemudian saya diminta Pak Prabowo jadi juru bicara beliau tetap secara pribadi, kemudian sebagai juru bicara Menhan di situ. Nah saya dapat pelajaran banyak Mbak. Pak Prabowo ini kan orang cerdas, diskusi itu selalu enak, bacaannya banyak. Karena bacaan Pak Prabowo itu, makanya kalau ngobrol dengan Pak Prabowo itu nggak bisa sebentar, pasti panjang. Gitu loh. Kenapa? Karena beliau bisa explore banyak hal, apalagi terkait dengan sejarah. Beliau itu banyak sekali bacaannya. Jadi ya, saya merasa saya sedang tidak membantu beliau. Selama 8 tahun saya jadi juru bicara beliau, saya merasa tidak membantu beliau, tapi beliau membantu saya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih matang. Makanya Pak Prabowo sudah there is no personal feeling lah dalam politik, dalam kehidupan berbangsa. Mbak Hanum kan bisa lihat orang-orang yang maki-makiin Pak Prabowo, jelekin Pak Prabowo jadi menterinya, jadi orang yang bantunya, bahkan orang yang mau celakain dia di pada saat reformasi dulu 98 bisa ditempatkan pada posisi yang terhormat. Tapi somehow itu bikin orang jadi suuzon loh, kayak Pak Prabowo punya agenda apa sih gitu. Orang-orang ini ada di sekitarnya Bapak semua. Saya mau bilang Pak Prabowo tidak punya agenda apa-apa selain agendanya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Istilah Pak Prabowo itu kita harus hentikan tradisi saling kutuk. Saling kutuk itu nggak akan selesai, Mbak. Jadi udah masing-masing rejim itu punya kebaikannya. Nah kebaikannya itu aja kita kumpulin. Yang buruknya sudah kita hapus. Nah itu yang kemudian saya gunakan istilah Pak Prabowo ini politiknya itu nalar akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan jadi satu. Nah, dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini. Bang, berarti kan kalau ngomongin soal kedekatan Bang Daniel sama Pak Prabowo kan limitless lah. Berarti Bang Daniel tuh dekat banget, salah satu orang yang dipercaya. Banyak yang dekat itu banyak. Ini banyak sekali. Tapi kita kebagian tugas-tugas yang berat ya. Berarti lebih dipercaya dong, somehow ya nggak sih? Gini, saya dengan Pak Prabowo itu tidak dalam posisi bergen. Tidak posisi, misalnya kan ya kalau politisi biasanya Pak saya mau posisi ini, saya posisi ini. Saya sejak awal bergabung dengan Pak Prabowo, niat saya dan karena udah masuk lingkungan Pak Prabowo dan saya tahu karakter Pak Prabowo, saya dalam posisi ikut perintah. Jadi misalnya saya kalau ibarat nih kamu jadi kepala desa di di Sipiongot misalnya, di Sipiongot itu di Sumut. Sumatera Utara. Jawaban saya itu pasti siap. Pak. Kelamaan ikuti militer soalnya. Jawaban itu saya pasti siap. Karena posisi saya itu adalah prajurit Pak Prabowo. Apapun tugas yang diperintahkan Pak Prabowo, saya ikut. Jadi makanya ketika teman-teman bilang, Mas Daniel ngapain sih ngurus haji? Enggak, ini perintah Pak Prabowo. Udah saya kerjakan saja begitu. Dan jadi tidak dalam posisi bergen. Pak saya mau yang ini, saya mau yang ini, enggak.
Yang lain bisa loh kayak gitu ke Pak Prabowo. Ya nggak tahu, dan Mbak Daniel nggak, dan semuanya loh, Mbak. Oh, iya? Teman-teman yang sekarang yang sudah lama dengan Pak Prabowo itu posisinya begitu. Oke. Bang Daniel, tapi kalau ngomongin kontak-kontak yang sama Pak Prabowo, Bang Daniel berarti directly ke Pak Prabowo. Iya, jadi kita ya sekarang kan kita bisa komunikasi melalui teman-teman Naspri ya, karena ini presiden gitu tentu pasti berbeda komunikasi saya. Misalnya pada saat beliau jadi Menhan, saya jubirnya beliau. Sekarang ini kan beliau presiden dan saya pembantu beliau di kabinet. Tentu ada ada jarak untuk melakukan komunikasi. Oh, oke. Bang, reminiscing dikit aja ke zaman jadi jubirnya Pak Prabowo. Kan jubir itu harus mengenali gerak tubuh Pak Prabowo, ngapain aja abang tahu nih Pak Prabowo moodnya lagi di mana gitu. Kedip aja ibarat kata kayak udah langsung tahu kode matanya apa gitu. Cerita dong Bang beberapa kode-kodenya Pak Prabowo. Pengen tahu, penasaran. Kan Anda suka ngeliat tuh kalau Pak Prabowo udah gini main mata begitu tuh. Hati-hati gitu. Nggak beres nih. Pasti ini Pak Prabowo kalau mau bercanda gitu, itu udah kelihatan. Pak Prabowo itu sebenarnya iseng loh. Iya ya, iseng. Jadi memang iseng dalam tanda kutip ya, suka ngerjain anak buah. Misalnya ya orang bilang ke pemilu 2024 itu Pak Prabowo seperti New Prabowo, enggak. Pak Prabowo itu memang kayak gitu. Karakternya kayak gitu. Cuman bedanya dengan 2019 itu karena nggak dieksplorasi secara luas. Sebenarnya Pak Prabowo seperti itu. Misalnya ya, kata orang yang joget-joget, Pak Prabowo 2019 juga joget yang Gatot Koco istilah kita itu dulu. Yang itu istilahnya nggak joget Gatot Koco. Ya itu sudah kita lakukan 2019. Mungkin karena waktu 2019 itu seperti melakukan perlawanan diametral dengan penguasa, dan kemudian 2024 itu Pak Prabowo ada di posisi incumbent lah sebut begitu tanda kutip, sehingga orang ngelihat ya seolah-olah New Prabowo, padahal enggak, memang Pak Prabowo ya begitu. Apa yang dilakukan Pak Prabowo 2024 itu adalah memang agenda 2014 2019 yang kemudian Pak Prabowo jadi presiden 2024. Misalnya ya Danantara, agenda koperasi, haji ini Mbak, itu 2014 2019 itu divisi misi. Pak Prabowo memang cita-citanya membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Itu ada semenjak 2014, 2019 dan juga ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah dengan tata kelola dan personal Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya sering orang yang paling otentik menurut saya. Oh ya? Ya otentik, jadi nggak bisa pura-pura. Nah jadi pencitraan segala macam itu agak sulit tuh Mbak. Makanya kan selalu dulu ketika saya jubir, teman-teman wartawan itu selalu protes ke saya, Bang Daniel kami mau wawancara. Pasti kan paling sulit itu wawancara Pak Prabowo. Kan? Jadi bukan, memang Pak Prabowo agak sulit untuk diajak wawancara pada saat itu kan. Kenapa? Karena memang begini Mbak, kadang-kadang kalau misalnya ke Mbak Hanum, beliau terima, maka semuanya itu akan ikutan protes, Pak, nggak boleh ini nanti apa. Jadi akhirnya Pak Prabowo udahlah gitu. Atau nanti beliau rekam khusus, nah itu kemudian disebarkan ke teman-teman supaya adil. Kan kadang-kadang jubir itu suka lebay juga Mbak. Lebay gitu, yang nggak dipikirin oleh dan nggak diomongin oleh prinsipalnya diomongin. Nah kalau Pak Prabowo ini berbeda karena beliau banyak baca buku. Jadi posisinya itu saya yang belajar. Saya yang belajar, jadi saya seperti mengamplifikasi saja pesan-pesan beliau. Gak effort banyak dong ya jadi jubir sebetulnya. Dia karena orangnya pintar gitu. Nah ini rahasia dengan Pak Prabowo. Apa tuh? Mbak kalau mau ngobrol Pak Prabowo lebih enak itu pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Karena coba perhatikan Pak Prabowo itu mimpi pun pakai bahasa Inggris. Saya nggak tahu kapan Pak Prabowo mimpi. Ibaratnya mimpinya pakai bahasa Inggris itu. Oh iya. Kenapa? Karena ngigonya gitu. Iya, karena kan beliau sekolah di luar semuanya, bahkan keluarga beliau semuanya pakai bahasa Inggris segala macam. Makanya kalau mau merasakan misalnya marahnya Pak Prabowo,
yang paling top itu kalau sudah pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi yang diomelin ngerti nggak tuh kira-kira? Itu dia. Itu pertanyaannya. Kan Anda perhatikan dari sekian tokoh Indonesia misalnya yang bahasa Inggrisnya luar biasa. Pak Prabowo itu bagus sekali. Saya makanya nggak berani kalau bahasa Inggris ke beliau tuh agak takut dikoreksi nih nanti gitu lah. Prabowo itu satu loh yang nanti sekali-kali kalau Anda wawancara minta istilahnya itu menirukan tokoh. Oh iya, impersonate. Impersonate tuh. Bisa. Pak Prabowo itu bisa tuh. Paling jago beliau menirukan Pak Habibie. Nah, itu paling jago menirukan Pak Habibie dengan bahasa Inggrisnya Pak Habibie. Oh iya. Atau nanti kalau Anda ketemu minta Pak Prabowo pakai bahasa Inggris tapi pakai logat India, pakai logat British, pakai logat Cina. Jago tuh. Jago ya. Iya, kami kadang kalau udah ngelihat beliau lagi mau ngelucu bahasa Inggris pakai bahasa Inggris logat India, beliau jago tuh. Oh iya. Kayak Singlish gitu. Singapura English atau India yang paling jago itu impersonate Englishnya India. Wah, itu jago banget. Nanti saya mungkin buka rahasia loh. Seru banget, mungkin pas ketemu PM Modi kali ya, ngomong kayak gitu ya. Lucu banget, Pak Prabowo, can't wait to meet you. Semoga ada kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Mau lihat Call Teddy lah. Iya, mau lihat Call Teddy. Atau Mensesnek. Iya, seru lagi. Pak Prabowo tuh masih nggak pegang handphone sendiri ya? Enggak. Selalu dipegangin. Kenapa sih? Saya nggak pernah tanya secara personal terkait itu. Tapi memang menurut saya lebih sehat Pak Prabowo nggak pegang. Gitu kalau ya? nggak seluruh Indonesia. Jadi saya ada di Gerindra itu karena saya juga dari kader Gerindra. Ada 2 orang yang nggak pernah pegang HP. Siapa? Pertama Pak Prabowo, kedua Sekjen Gerindra Pak Mujani ketua MPR. Serius? Ya, beliau juga nggak pegang HP. Menurut saya sehat itu Pak. Oh iya? Tapi kalau saya belum bisa. Dikit-dikit pengen buka Instagram kalau kita akan bawaannya ya. Tapi memang Pak Prabowo, Pak Mujani itu selalu nggak pegang HP. Selalu nggak pegang handphone. Melelahkan. Tapi Pak Prabowo itu malam itu pasti ngelihat pesan. Pakai tab Mbak. Oh pakai tab. Jadi beliau pasti di nyortir. Iya, ngelihat beliau itu seringnya nonton YouTube. Oh YouTube. YouTube. Oh iya. YouTube-nya Mbak Hanum misalnya nanti itu bisa keluar. Sih? Apa YouTube favoritnya Pak Prabowo? Pak Prabowo itu biasanya dialog-dialog, misalnya dialog geopolitik, global itu biasanya. Bang Daniel tolong make sure dialog kita kali ini dikasih ke Pak Prabowo. Oh iya, nanti saya kirim ke ada dari Hanum ke Teddy, ke outlet Call Teddy, lapisannya banyak sampai Pak Prabowo. Makasih banyak. Amin. Bang Daniel. Makasih. Terima kasih, seneng banget, sehat selalu. Semoga ada kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol lagi. Amin, mungkin nextnya kita duduk bertiga panel sama Pak Prabowo sambil ngomong pakai bahasa Inggris dengan logat India. Atau logat Arab. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye bye. Saya makan ubi lagi dulu. Ngopi.